Teach Indonesia School. Kami adalah sekolah berbasis karakter dengan pengantar bahasa Inggris yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami terus berinovasi untuk memberikan pengalaman belajar yang aktif dan kreatif. Saya, Endaryati Rahayu, siap menjadi guru transformatif yang menghadirkan pengalaman belajar bermakna dan menggembirakan. Pendidikan tidak lagi hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan menerapkan. Melalui kurikulum Merdeka, pemerintah menghadirkan ruang bagi sekolah untuk berinovasi, memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar sesuai minat, kebutuhan, dan konteks kehidupan nyata. Salah satu cirinya adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Di sini siswa tidak sekedar menerima materi, tetapi terlibat langsung dalam proses pencarian solusi atas masalah nyata di sekitarnya. Mereka belajar berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi, di mana ini merupakan nilai-nilai utama dari profil pelajar Pancasila. Di awal penerapan project-based learning, setiap guru di sekolah kami melaksanakan proyek secara individu di mata pelajarannya masing-masing. Akibatnya, murid harus mengerjakan banyak proyek dalam waktu yang bersamaan. Mereka merasa kewalahan, bahkan kehilangan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Terlebih lagi di pelajaran matematika, stigma sebagai pelajaran yang sulit dan penuh rumus membuat siswa semakin tidak menikmati prosesnya. Dari refleksi ini, muncullah ide baru untuk mentransformasi project-based learning menjadi proyek kolaboratif lintas mata pelajaran. Tujuannya sederhana, satu proyek banyak makna. Memang benar, pada masa kurikulum 2013 di Sekolah Teach Indonesia School, guru-guru menyadari bahwa praktik pembelajaran saat itu menuntut setiap mata pelajaran untuk membuat proyek pembelajaran. Nah, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena jika setiap mata pelajaran memiliki proyek masing-masing, siswa akan merasa sangat terbebani dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Guru-guru di sekolah ini kemudian mencoba mensiasati tantangan tersebut dengan langkah yang sangat cerdas, yaitu melakukan kolaborasi proyek antar mata pelajaran. Strategi ini tidak hanya membantu meringankan beban siswa, tetapi juga memperkuat keterkaitan antar ilmu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Salah satu penerapan project-based learning yang sudah saya aplikasikan adalah penerapan materi trigonometri, khususnya sudut elevasi untuk mengukur ketinggian objek yang tidak bisa diukur secara langsung. Tidak hanya itu, agar proyek ini lebih bermakna, maka saya mengintegrasikannya melalui kolaborasi dengan mata pelajaran lain, seperti dalam pelajaran bahasa Inggris, di mana siswa akan belajar menuliskan teks prosedur dan menjelaskan langkah-langkah praktek penerapan trigonometri. Proyek ini juga berkolaborasi dengan pelajaran ilmu komputer, di mana siswa bisa menerapkan ilmu editing video dan juga audio, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan informatif. Secara umum, strategi project-based learning dilakukan melalui 5 tahap utama. Tahap pertama yaitu memberikan pertanyaan pemantik. Dalam hal ini, saya mulai dengan memberi pertanyaan tantangan kepada siswa. Bagaimana cara mengukur tinggi benda tanpa harus memanjatnya? Dari jawaban-jawaban siswa, saya akan mengarahkan diskusi ke materi trigonometri dan penerapannya. Bagaimana menggunakan perbandingan trigonometri untuk menghitung tinggi benda yang tidak bisa diukur secara langsung. Tahap kedua adalah merencanakan proyek.
Di sini siswa secara berkelompok bisa menyusun rencana kerja dengan membuat daftar alat yang digunakan, langkah-langkah pengukuran, dan tentunya pembagian tugas kelompok. Tahap ketiga adalah pelaksanaan dan eksperimen, di mana siswa turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pencatatan hasil. Setelah itu, tahap keempat adalah penyusunan dan presentasi produk, di mana siswa akan mempresentasikan hasil pengukuran dan juga kesalahan-kesalahan yang disadari telah terjadi dalam proses eksperimen di lapangan, dan tentu saja menerima tanggapan dari siswa-siswa lain sekaligus menemukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tahap terakhir adalah refleksi dan evaluasi, di mana siswa dan guru bersama-sama merefleksikan apa saja yang sudah dipelajari dan apa saja yang berhasil dan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan. Seluruh proses tersebut pada akhirnya akan diedit dan dijadikan video yang menarik dan atraktif. Ibu, beberapa bulan yang lalu Miss Enda mengimplementasikan sebuah project based learning, yaitu berupa project trigonometri yang harus kami terapkan dengan cara mengukur sebuah benda atau objek yang tinggi, yaitu berupa tiang bendera atau pohon yang tinggi yang tidak dapat kami ukur dengan sendirinya. Dengan ini kami belajar untuk menggunakan sebuah alat, yaitu berupa clinometer, dan kami harus mengimplementasikan sebuah rumus trigonometri yang kami belajar di kelas. Dari pembelajaran ini tidak hanya saya belajar cara mengaplikasikan trigonometer kepada kehidupan sehari-hari, saya juga dapat pertama yaitu bekerja sama dengan dalam sebuah tim, dan yang kedua yaitu berkomunikasi dengan anggota tim saya, di mana kami dibagi menjadi sebuah kelompok, dan kami harus dapat membagi pekerjaan kami dengan baik ke anggota-anggota tim kami. Dan di sini tidak hanya itu, kita juga menaikkan antusias belajar kami di kelas yang tidak hanya duduk mendengarkan guru belajar, tapi juga dapat melakukan aktivitas yang menarik perhatian kami. So a couple of months ago, we did a math project which focuses on the topic trigonometry. We went down to the field and we measured the length, the angle, and also of a triangle. And I feel like that's very fun because we get to do interactive lesson learning styles. And I feel this has a very much impact and difference on our school education system these days, because not only is it fun, but it's also efficient, and it makes you increase your teamwork skills and communication skills. Not to mention that we collab this project with 2 other subjects. First is English, second is computing. And I feel like it's very easy and efficient because you can collab 3 subjects in one project, unlike back in the days, we had to do 3 different projects for 3 different subjects. So I feel like interactive based learning is very important to education these days and must be implemented towards all, because not only is it fun, but you get to learn more too through practices. Thank you. Melalui pendekatan project based learning, siswa tidak hanya belajar matematika, mereka juga belajar kerjasama, komunikasi, dan kreativitas. Mereka bisa menemukan bahwa matematika tidak terpisah dari kehidupan, tapi justru membantu untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada dengan lebih mendalam. Belajar bukan hanya tahu, tapi mengalami dan berubah.